Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jarak dari Myriad Beast Mountain Pass ke Southern Mountain Pass tidak jauh. Simasian yang awalnya menjadi bagian dari kekuatan utama tim sejauh ini, kultivasinya pasti telah berkembang pesat. Dengan tambahannya, kelompok Long Hao Shen baru saja berkumpul, mencapai keadaan puncaknya. Setelah bekerja sama sebagai kelompok yang terdiri dari 7 orang sejauh ini, mereka pasti akan kehilangan banyak kekuatan tanpa Sima. Dan hal yang sama berlaku untuk moral mereka. Awalnya, yang tercepat seharusnya Chai'er, tapi setelah kehilangan ingatannya, Long Hao Shen benar-benar tidak nyaman membiarkan dia pergi mencari Simasian. Han Yu stabil, dan dengan kecepatan terbang penuh Star King memuaskan, menyuruhnya pergi tentu saja yang paling pas. Dalam perjalanan kembali, Star King akan membawa keduanya pada saat yang sama, dan karena semuanya adalah pengguna ringan, mereka dapat menggunakan energi spiritual mereka sebagai suplai untuk memungkinkan Star King berakselerasi. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Shen kembali ke kamar, dan langsung bertanya pada Chen Yinger, "Yinger, ceritakan tentang kemampuanmu saat ini dan apa yang bisa dilakukan kakekmu dalam pertempuran. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda untuk kemudian muncul sebagai pemenang dalam 100 dari 100 pertempuran." Chen Yinger menatap Long Hao Shen dengan beberapa kekhawatiran, "Bos, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan? Kakek benar-benar terlalu kuat, saya khawatir." Long Hao Shen menunjukkan tawa, memiliki lebih banyak kepercayaan diri. "Kami saat ini sama sekali tidak lemah. Dan hanya dengan menghadapi pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang lebih tinggi, kita dapat memiliki kemungkinan untuk maju. Meskipun jarak yang memisahkan kami saat ini dari kepala kuil Chen sangat besar, saya percaya bahwa selama kami mengerahkan semua yang kami miliki dan menunjukkan kekuatan yang cukup, dia seharusnya tidak mempersulit kami dengan mencegah kami pergi." Mata Chen Yinger berbinar, "Kamu benar. Kakek bagaimanapun juga adalah seorang penatua. Jika kita bisa menahan serangannya untuk beberapa waktu, mungkin dia akan tenang." Di dekatnya, Lin Xin menunjukkan tawa nakal, "Yinger, lupakan sisanya. Setelah ujian yang diberikan kakek Anda kepada kami dimulai, Anda harus meyakinkan dia untuk tidak menggunakan domainnya untuk melawan kami. Selama tidak keluar, kita pasti punya peluang. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa bos berhasil membunuh Dewa Iblis peringkat 49, Dewa Setan Penglihatan Jelas. Dan beberapa waktu yang lalu, kami juga berhasil melawan di depan pembangkit tenaga listrik mayat hidup yang energi spiritualnya pasti melebihi 200.000. Mengandalkan peningkatan spiritual Siam, membantu Hao Yue mencapai evolusinya. Dalam situasi di mana kakekmu tidak menggunakan peralatan apapun, dia mungkin belum tentu berhasil mengalahkan kita." Chen Yinger bertanya pada awalnya, "Bos, apakah gelar Saint Knighthead ini nyata?" Wang Yuan terkikik saat dia menjawab, "Tentu saja ini nyata. Apakah Anda pikir Kapten bisa hanya bicara? Dia telah secara resmi ditunjuk sebagai kepala Ksatria Saint sementara oleh kuil Ksatria. Saya memperkirakan bahwa bos kami akan menjadi Ksatria Surgawi hanya dalam beberapa tahun." Long Hao Shen menunjukkan senyum pahit, "Jangan terlalu berharap. Temple Head Chen memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan akan lebih kuat dari semua musuh yang kita hadapi sebelumnya. Pada saat kita menghadapi iblis, kita setidaknya bisa menahan elemen kegelapan mereka sampai batas tertentu berkat atribut cahayaku, dan di dunia Hao Yue, auranya berhasil menekan mereka sampai tingkat tertentu juga. Tetapi melawan kepala kuil Chen, kami tidak akan memiliki keuntungan seperti itu sama sekali. Siapa bilang kita tidak mau? Saya akan berada di sana." Chen Yinger tiba-tiba melompat, cukup bangga pada dirinya sendiri. "Anda, jangan bilang pemanggil yang dulunya tidak bisa dipanggil ini bisa jadi bisa diandalkan." Lin Xin bertanya dengan kaget. Chen Yinger dengan sedih menjawab, "Jangan berpuas diri, pengidap narkoba, ayo berduel jika kamu memiliki kepercayaan diri. Wanita ini pasti tidak akan menunjukkan kepada Anda kesempatan sama sekali. Apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri?" Berbicara kata-kata seperti itu, dia menunjukkan tinjunya ke Lin Xin. Dengan lengan kecilnya, ini tidak memiliki kekuatan persuasif, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, "Baiklah. Yinger, jika Anda bisa, cari tempat latihan untuk berduel dengan Lin Xin." Apakah itu nyata, bos? Itu tidak baik.
Bagaimana jika saya mengubah McDool menjadi barbeque babi panggang? Yinger akan memiliki dendam yang nyata. Lin Xin tertawa nakal. Long Haoshen memberinya tatapan tajam, jangan terlalu berpuas diri. Setelah 2 tahun berlalu, kultivasi Anda tumbuh, jadi bagaimana mungkin Yinger tidak membuat kemajuan juga? Jadi bisakah kamu menemukan tempat latihan yang pas, Yinger? Chen Yinger menunjukkan di matanya yang berkilauan, tatapan yang cukup jahat menembaki Lin Xin, dengan anggukan, tentu saja aku bisa menemukannya. Hasdrux bro, sebentar lagi wanita ini akan menunjukkan kepadamu apa itu pengganggu yang mengerikan. Lin Xin meringkuk di sofa, dan membuat gerakan gemetar. Dengan suara gembira yang murah, dia menyatakan, menakutkan sekali. Saya sangat takut, kecantikan yang tidak dapat diandalkan Yinger, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya yang hebat telah mempelajari penggunaan sihir ofensif. Itu bukan hanya kutukan api lagi. Chen Yinger menatap kosong, kamu mempelajari penggunaan sihir ofensif. Bagaimana dengan sumpah aslimu? Lin Xin bangkit dari sofa dengan melompat, itu masalah masa lalu, dan masalah masa kini ikut bermain. Ayo, tunjukkan pada saya kemajuan apa yang Anda buat dalam 2 tahun terakhir. Pertunjukan McDool babi kecil sekarang menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-8 kan. Mungkin peringkat ke-9, itu bukan masalah, dia masih bukan lawan di depan saudaramu. Chen Yinger menggerakkan mulutnya, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hari ini, jika wanita ini tidak memukulimu seperti babi, aku akan mengambil nama keluargamu. Lin Xin menyeringai, lalu bagaimana dengan pria itu Yang Wenzhao? Betapa sedihnya dia mengetahui bahwa istrinya telah mengambil nama keluarga orang lain ketika kita telah menyelamatkannya. Anda, Chen Yinger kehilangan kata-katanya karena marah. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah waktu terbaik yang dia habiskan selama 2 tahun terakhir. Akhirnya bersama dengan rekan-rekannya terasa yang terbaik. Dengan status Chen Yinger di kuil spiritual, menemukan tempat latihan bukanlah hal yang mudah. Dia memimpin semua orang langsung ke lapangan pelatihan yang luas di belakang kuil spiritual, mengambil alih setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada manajer yang bertanggung jawab. Di bawah pengawasan kelompok Long Haoshen, Chen Yinger dan Lin Xin memasuki tempat latihan. Setelah 2 tahun berlalu, McDool Chen Yinger memiliki beberapa perubahan yang terlihat. Tubuhnya yang sedikit lebih panjang dari 1/3 meter tidak tumbuh, malah menyusut kira-kira 1/3. Tapi dia mengeluarkan perasaan yang sangat aneh, kulitnya menjadi dekat dengan gelatin, tampak sangat berkilau dan tembus cahaya. Secara khusus, sepasang matanya seperti permata yang gemerlap, sementara tubuhnya tidak melepaskan aura kuat apapun, tetapi berdiri di sisi Yinger, dia tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya, aura mereka memberikan perasaan yang serasi dengan sempurna. Saat Lin Xin hendak menuju ke sisi lain dari tanah, dia berkata, Yinger, bagaimana kalau saudaramu memberimu 10 menit untuk mempersiapkan nyanyian? Ya, aku sangat tidak suka mengubah McDool menjadi barbeque. Mengatakan ini, dia mengusap pinggang gemuk McDool, dan mencubit pantatnya. McDool berteriak marah, segera melompat ke pinggang Chen Yinger. Jangan marah, sebentar lagi, kami akan memberinya pelajaran yang bagus dan itu saja. Chen Yinger sangat tenang, dan tidak menunjukkan gelombang kemarahan dari tindakan tak tahu malu Lin Xin. Tatapan yang dia berikan padanya benar-benar pemandangan yang aneh, seperti seorang ratu yang akan mencambuk budaknya di tiang. Dengan sangat cepat, keduanya meningkatkan jarak yang memisahkan mereka. Long Haoshen, yang berdiri di area menonton yang jauh, berteriak keras, hati-hati. Jangan bertujuan untuk melukai musuh secara nyata. Awal. Begitu panggilan awal Long Haoshen datang, aura Lin Xin yang jauh segera mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dengan ledakan, nyala api biru yang intens naik ke seluruh tubuhnya, dan ekspresi senyumnya yang awalnya sangat mengejek menjadi sangat dingin. Dalam pertempuran melawan iblis, pembantaian yang tak terhitung jumlahnya membuatnya mengumpulkan niat membunuh yang kuat. Selama dia memasuki kondisi pertempurannya, dia akan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mengangkat Fire Cloud Crystal tinggi-tinggi, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memulai dengan lembut. Mengangkat tongkatnya, dia meluncurkan 6 bola api biru ke arah Chen Yinger. Secara umum, summoner dengan peringkat yang sama sangat sulit untuk menjadi lawan mage. Itu karena mantra pemanggil penyihir membutuhkan lebih banyak waktu daripada mantra serangan penyihir.
Itu sebabnya Lin Xin berbicara tentang memberi Chen Yinger waktu untuk mempersiapkan sihirnya. Kepercayaan diri Lin Xin berakar. Heart of Fire-nya awalnya jauh lebih kuat daripada api penyihir api biasa, dan ada juga kontrol sihirnya yang hebat dan kemampuan casting instan. Keenam bola api yang terhubung itu segera menyebar di udara, mengelilingi Chen Yinger sambil meninggalkan jejak api yang mencolok di jalan mereka. Kontrol Lin Xin atas sihir memberinya kepercayaan penuh untuk dapat menghentikannya ketika Chen Yinger tidak akan mampu melawan. Pengalaman pertempurannya benar-benar berlimpah. Sebaliknya, penyihir yang lebih kuat jarang menunjukkan penggunaan sihir yang kuat, karena tidak hanya menghabiskan lebih banyak dan membutuhkan waktu lebih lama untuk melantunkan, tetapi juga memiliki banyak ketidakpastian. Memiliki pemahaman penuh tentang medan perang adalah tujuan sebenarnya dari seorang penyihir hebat. Menghadapi pelanggaran Lin Xin, Chen Yinger bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Berdiri di area yang sama, tangan kanannya dengan lembut diarahkan ke McDowell, menembakkan cahaya putih susu dari jarinya ke tubuh McDowell. Cahaya putih susu ini membawa gelombang memutar yang aneh. Begitu dia bersentuhan dengan McDowell, tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi beruang putih raksasa yang bangkit. Gru, beruang raksasa itu meraung ke langit, dan lingkaran biru es tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, menyebar keluar dan melindungi beruang dan Chen Yinger di dalam. Dalam gerakan pergelangan tangan, bola kristal yang sering dia gunakan muncul di tangannya, dan suara mantranya terdengar. Dalam serangkaian ledakan, 6 bola api biru meledak di penghalang es. Sejumlah besar celah segera muncul di atasnya, tetapi dengan auman beruang es lainnya, strukturnya menjadi diperkuat. Ingin menghentikan seranganku seperti itu. Betapa naifnya, Lin Xin mendengus, dan juga mengucapkan mantranya. Serangan sebelumnya hanyalah penyelidikan, untuk melihat bagaimana Chen Yinger akan mengatasinya. Namun, dia menjadi penasaran untuk melihat bahwa McDowell tidak mengonsumsi kristal ajaib apapun dalam transformasi ini, namun menjalaninya secara langsung. Sepertinya beberapa kemampuan dianugerahkan kepadanya oleh Yinger, dan terlebih lagi, penampilan tenang dan tenang pada Chen Yinger samar-samar memberi Lin Xin beberapa perasaan mendesak. Tepat pada saat ini, suksesi gerbang geser cahaya muncul dalam ayunan penuh di punggung Chen Yinger. Setiap gerbang mencapai ketinggian 5 meter, dan lebar 3 meter. Gerbang yang indah berkilau dengan kecemerlangan yang aneh, membuat total 6 yang menelusuri kurva di punggung Chen Yinger. Tubuhnya perlahan melayang tinggi dari tanah, dan gaun suci-sucinya yang disematkan dengan 108 pelet spiritual menyebarkan lingkaran cahaya putih susu yang tipis, memberikan Chen Yinger yang awalnya cantik tampilan seperti peri. Fluktuasi energi spiritualnya yang kuat tiba-tiba berkembang, dan menelan lapangan latihan dengan kekuatan yang mengerikan. Jadi dia benar-benar punya tulang punggung. Lin Xin menunjukkan keheranan, tetapi mantranya tidak melambat sedikit pun, dan menyelesaikan saat berikutnya. Staf kristal apinya menunjuk ke depan, dan menembakkan api biru yang besar, sekali lagi menuju ke arah Chen Yinger. Adegan yang mencengangkan terjadi, saat api berangsur-angsur membentuk bentuk tangan biru besar di langit. Dibandingkan dengan bola api sebelumnya, tangan api besar ini tidak menyala terlalu kuat. Nyala api bahkan tidak terus naik setelah membentuk tangan. Tetapi karena berwarna biru tua, ia terbang menuju penghalang Ice Bear, melipat membentuk kepalan, yang mengenainya dengan lurus. Dengan ledakan besar, penghalang es hancur berkeping-keping, menyebar ke dalam pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Flaming Hand menyebar sekali lagi, kali ini bertujuan untuk meraih McDowell yang berubah menjadi Ice Bear. Mengeluarkan lolongan besar lainnya, yang terakhir tiba-tiba menerkam ke depan. Ledakan kuat energi spiritual es datang untuk menyerang tangan itu seperti badai dahsyat. Pada saat ini, kontrol sihir besar Lin Xin datang dengan jelas untuk dilihat. Tangan berapi itu hanya terlihat berayun di udara, sebelum jari tengahnya teracung, menusuk McDowell melalui bagian bawah badai esnya. Melihat ke panggung, Wang Yuan dengan sedih berkomentar, betapa vulgarnya dari pecandu narkoba. Bahkan McDowell diganggu. Long Haoshen tersenyum, jangan memutuskan siapa yang diganggu terlalu cepat. Gaun cantik Yinger bukan hanya untuk hiasan. Tidak mungkin satu-satunya alat suci dari kuil spiritual bisa begitu mudah ditangani. McDowell menunjukkan hasil pelatihannya di Tower of Eternity. Di depan tangan api besar yang datang dari bawah, dia membuat lompatan tiba-tiba sebelum sosoknya tumbuh dengan tajam, secara tak terduga mencapai transformasi kedua.
Kali ini, Magdul kembali menjelma menjadi makhluk berelemen es, naga es yang mengerikan, yang ekornya yang tebal dengan ganas menyapu tangan yang menyala itu. Naga es adalah jenis naga yang sangat langka, mencapai peringkat ke-8 sebagai binatang ajaib, sementara Raja Naga Es mereka yang paling kuat bahkan mencapai peringkat ke-9. Tetapi karena mereka pada akhirnya bukanlah naga raksasa yang nyata, mereka selamanya tidak akan memiliki cara untuk melangkah ke peringkat ke-10. Transformasi naga es Magdul mencapai ukuran lebih dari 10 meter, ekornya yang besar berbentuk seperti kerucut. Sapuan itu penuh kekuatan, dengan jelas membuktikan jarak dekatnya dengan binatang ajaib dari peringkat ke-9. Penilaian Lin Xin sebelumnya tidak salah, Magdul sekarang mencapai standar binatang ajaib peringkat ke-9. Tangan yang menyala telah diblokir sekali lagi, serangan Lin Xin akhirnya masuk dengan lancar. Sihir pemanggilan Chen Yinger sudah membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar, memberinya perasaan terakhir bahwa dia harus menghentikannya menyelesaikan pemanggilan ini bagaimanapun caranya. Untuk alasan ini, setelah tangan yang menyala ini, serangkaian bola api meledak mengikuti, seperti yang mereka lakukan di medan perang, mengarah lurus ke arah Magdul. Magdul juga sangat kuat, meskipun Lin Xin memiliki kontrol sihir yang sangat baik, dia menunjukkan perlawanan yang sangat tangguh. Bahkan dengan tubuh besar dari naga es, dia menunjukkan kelincahan yang besar dalam mengendalikan tubuhnya. Es menekan api, bahkan jika Heart of Fire Lin Xin sangat kuat, itu masih ditekan di depan es. Selanjutnya, suplai energi spiritual Magdul tampaknya tidak terbatas, tidak hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga meluncurkan beberapa mantra es untuk menghalangi serangan Lin Xin. Melihat perlawanan hebat yang ditunjukkan Magdul terhadap serangannya, tatapan Lin Xin menjadi semakin kagum. Perlawanan yang dia tunjukkan sangat bagus, dan meskipun Lin Xin mengendalikan sihirnya sendiri dengan baik, tidak ada serangan yang bisa melewati Magdul. Bahkan dalam upaya untuk mengendalikan bola api untuk membuat jalan memutar yang jauh, dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa gerbang cahaya ini memadamkan sisa bola api ini seolah-olah itu wajar saja. Bukankah gerbang pemanggilan makhluk ini? Jantung Lin Xin membuat detak jantung berdebar-debar. Gerbang pemanggilan makhluk adalah sihir pemanggilan dari langkah ke-7, tapi dia belum pernah mendengar ada pemanggil yang bisa menggunakan 6 ini pada saat yang bersamaan. Meskipun Lin Xin menggoda Chen Yinger, dia tetap sangat cerdik. Chen Yinger telah menembus langkah ke-7 berarti dia sekarang dapat mengendalikan kekuatan gerbang pemanggilan makhluknya. Tidak baik, Lin Xin menunjukkan sedikit keraguan, bukan karena dia yakin dia akan kalah. Hanya saja pada titik ini, selain meluncurkan sihir yang kuat, dia hampir tidak bisa menghentikan sihir Chen Yinger. Tapi siapa yang tahu jika peluncuran sihir yang begitu kuat akan melukainya? Jangan salah sangka karena pertengkaran sengit yang mereka berdua tunjukkan. Bagaimana dia bisa rela melukai rekan setimnya sendiri demi kemenangan? Saat Lin Xin menunjukkan keraguan-raguan ini, mantra Chen Yinger akhirnya selesai di sisi lain. Begitu bait terakhirnya berhenti, warna putih susu yang eksotis memercik dari tubuhnya. Chen Yinger menutup matanya, dan perlahan mengangkat bola kristalnya ke atas kepalanya. Keenam gerbang menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa secara simulasi, masing-masing memiliki penampilan yang berbeda. Merah, biru, kuning, hijau, emas, hitam. Itu sebenarnya adalah 6 warna unsur. Segera, serangkaian raungan terdengar di dalam gerbang itu, binatang ajaib yang dipanggilnya mulai muncul. Begitu sihir selesai, kelompok pengamat dan Lin Xin semua segera menyadari bahwa ini bukan gerbang pemanggilan makhluk. Gerbang pemanggilan makhluk termasuk dalam elemen alam. Bahkan jika seseorang bisa mengendalikan sihir ini, serta tingkat makhluk yang dipanggil, tidak ada cara untuk mengendalikan jumlah dan elemen dari binatang buas ini. Semuanya tergantung kultivasi pengguna. Tapi 6 gerbang Chen Yinger memanggil binatang ajaib dari elemen set, yang berarti itu bukan gerbang pemanggilan makhluk, tetapi jenis sihir yang serupa. Satu binatang ajaib keluar dari setiap gerbang. Tapi setelah mereka semua keluar, Lin Xin terkesiap karena terkejut, segera meneriakkan kata-kata yang aku terima. Keenam binatang ajaib itu semuanya sama, naga bumi. Masing-masing dari mereka sebanding dengan naga es yang dikeluarkan dari transformasi Magdul, dan mereka termasuk dalam 6 elemen berbeda. Apakah naga bumi ini nyata? Bahkan jika mereka dari elemen yang sama, mereka tidak mungkin memiliki penampilan yang persis sama.
Itu berarti 6 ini berasal dari sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Yinger. Sebagai seorang penyihir, Li Xin belum pernah mendengar bahwa seorang pemanggil di batas tertinggi akan mampu memanggil binatang ajaib persis seperti dalam imajinasinya, dan membiarkan mereka menggunakan tingkat kekuatan terbesar. Pada saat itu, sihir Chen Yinger tampak sangat dekat dengan batas ini. Keenam naga bumi ini, dari auranya, seharusnya mencapai langkah ke-8, meskipun tidak pada tingkat transformasi Megdul sebelumnya yang mencapai puncak langkah ke-8 ini. Mereka hanya dekat dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Tapi Lin Xin juga berada di langkah ke-7. Bahkan jika menurutnya kekuatannya jauh lebih besar daripada pembudidaya langkah ke-7 biasa, peluangnya untuk menang melawan 6 binatang ajaib dari langkah ke-7 dari elemen yang berbeda ini sangat kecil. Selanjutnya, tepat setelah muncul, mereka berenam dipisahkan menjadi 6 titik untuk membuat formasi yang membentuk konstelasi heksagonal sihir 6 warna. Apa yang mereka lakukan? Sihir kombinasi. Chen Yinger tidak terus bernyanyi, hanya melayang di udara, menunjukkan senyum mengejek di wajahnya yang imut. Pandangannya pada Lin Xin menjadi penuh kejahatan. Dalam sekejap cahaya, Chen Yinger mendarat di tengah 6 naga bumi ini, mengangkat bola kristalnya tinggi-tinggi dan menggumamkan beberapa nyanyian. Kemudian, 6 naga bumi segera mengangkat kepala mereka untuk meludahi elemen mereka sendiri. 6 cahaya yang berkumpul di bola kristalnya, menyatu menjadi bentuk pusaran air 6 warna. Jauh, Lin Xin memohon dengan sedih, Yinger, kita berada di pihak yang sama, jangan bidik wajahku. Tepat pada saat ini, cahaya 6 warna ditembakkan dari bola kristal Chen Yinger. Lin Xin tanpa sadar meluncurkan bursting fireballs dalam upaya perlawanan, tetapi setelah kontak dengan cahaya itu, mereka segera larut dan tidak memiliki efek sedikitpun. Cahaya 6 warna mendarat langsung ke Lin Xin. Jika Hao Shen tidak memutuskan bahwa Chen Yinger tidak akan melukai Lin Xin, dia akan menghentikan pertukaran pukulan yang terjadi. Dipukul oleh cahaya 6 warna, Lin Xin segera memiliki tampilan yang aneh. 6 kedipan lampu dengan warna berbeda berkelebat, sampai-sampai kulitnya tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah fluktuasi dari 6 warna itu, karena tubuhnya membeku di tempat itu, seperti patung. Kembali, Chen Yinger melambaikan tangan, lalu ke-6 naga itu menoleh dan kembali melalui gerbang mereka sendiri, yang ditutup setelahnya, menandakan penghentian sihirnya. Chen Yinger cemberut ke arah Megdul, bayar dia kembali tindakan bullying sebelumnya. Megdul menunjukkan seringai dan berubah sekali lagi, kali ini berubah menjadi binatang ajaib berbentuk kanguru, memantul dan lincah, datang di depan Lin Xin. Apa keahlian kanguru? Tinju. Jadi, seorang pria yang sebelumnya sangat arogan menjadi sengsara. Tetap saja, Megdul masih meninggalkan wajah Lin Xin. Meskipun pemukulan yang menyakitkan selama 5 menit, dia benar-benar tidak memukul wajahnya. Kalau tidak, dia benar-benar akan mengalahkan Lin Xin agar terlihat seperti babi dan juga orang bodoh. Aduh, ini benar-benar menyakitkan. Saya tidak menerima itu, tidak sama sekali. Setelah tubuh Lin Xin diikat oleh cahaya 6 warna selama tidak kurang dari 10 menit, mereka secara bertahap bubar. Akhirnya, dia memulihkan kemampuan bergeraknya, berteriak dengan marah. Chen Yinger mendengus padanya, kembalilah jika kamu tidak menerima ini. Wanita ini memesan perlakuan khusus untuk Anda.